Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan studi kasus menyelesaikannya dengan Microsoft Excel. Nah, saya sudah membuat kasusnya. Saya tulis dalam dokumen Word. Mari kita selesaikan dengan Excel. Saya akan tunjukkan. Nah, ini kasusnya. Sebuah perusahaan memiliki 15 staf marketing. Di dalam sebulan, staf marketing ini mendapatkan tugas untuk mengunjungi 65 kota yang terdaftar dalam database mereka. Jadi mereka punya 15 staf marketing ya, dan punya data 65 kota. Jadi 65 kota ini memang sudah jadi kunjungan rutin, kira-kira begitu. Setiap hari ada 10 kunjungan dari 65 kota yang ada dipilih secara acak. Jadi setiap hari itu ada 10 kunjungan ya. 10 kunjungan dari 65 kota yang dipilih secara acak. Jadi kota itu kalau diterjemahkan kira-kira misalkan A sampai J sampai J ya. A sampai J hari ini misalkan gitu. Berarti kota A, B, C, D ada 10 kota. Tapi bisa juga kalau dikatakan 10 kunjungan dia tidak menyebutkan 10 kota, secara acak bisa jadi A sampai H saja, cuman ada yang 2 kali, misalkan B-nya 2 kali, C-nya 2 kali, sehingga total kunjungannya tetap ada 10 kunjungan. Demikian juga sementara staf marketing akan diurutkan dari 15 orang yang ada, sehingga untuk satu hari hanya ada 10 yang bertugas ke kota-kota tujuan dari 15 staff marketing yang ada. Kalimatnya coba kita pahami. Berarti nanti kan ada list nih 15 staff marketing ya. Staff marketing itu kemudian dari 15 itu diambil 10 secara urut. Ya, kenapa kok 10? Karena dalam satu hari itu kan ada 10 kunjungan secara urut. Misalkan nomor 1 sampai 10. Hari berikutnya, urutan berikutnya mestinya ya, 11, 12, 13, sampai 15, balik lagi ke 1, 2, 3, sampai 5. Nah, coba kita pahami kalimat berikutnya. Pada hari pertama, ini sudah dijelaskan nih, pada hari pertama, staf dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 akan bertugas ke 10 kota yang diambil secara acak. Dari 65 kota yang ada. Bisa jadi dari 10 kota itu adalah kota yang sama, sehingga satu kota bisa lebih dari satu staf marketing, karena di dalam satu kota bisa saja ada banyak tempat yang harus dikunjungi. Oke ya, berarti intinya satu hari 10 kunjungan, 10 daftar kota tadi bisa jadi ada kota yang sama antara satu dan yang lainnya. Pada hari kedua, staf dari nomor 11 sampai dengan 15 dan dilanjutkan 1 sampai dengan 5. Nah, ini berarti urut ya, cuman diurutkan, diduplikat begitu. Untuk 10 kunjungan berikutnya yang bertugas juga ke 10 kota yang diacak dari daftar kota. Demikian seterusnya hingga akhir bulan. Oke, berarti ini aturannya seperti itu ya. Jadi setiap bulan itu setiap hari itu ada kunjungan. Nah, dan di sini ada penjadwalan dalam satu bulan, kira-kira begitu ya. Misalkan bulan depan itu ada berapa hari? Ada 30 hari, berarti setiap hari dijadwalkan nih dari hari pertama sampai hari ke-30. Oke ya, kita harus pahami betul kalimatnya ini ya. Oke, selanjutnya seorang manajer baru diminta membuat daftar kunjungan dengan Microsoft Excel untuk daftar kunjungan pada bulan Februari 2002. Oke, seorang manajer baru Februari 2022 ya, 2022. Berarti kalau Februari 2022 itu berapa hari itu? Tanggal 1 sampai tanggal 28 ya. Berarti tidak ada 28 hari. Dia diberikan 2 file. File pertama berisi daftar 15 staf marketing dalam format CSV. Nah, ada nih file format CSV, tapi sayangnya bukan Excel. Dan file kedua berisi 65 daftar kota yang menjadi target kunjungan marketing. Oh, jadi dua-duanya file ya. File pertama berisi staf marketing CSV, file kedua 65 daftar kota yang menjadi target kunjungan marketing. Bantulah manajer marketing tersebut untuk membuat rencana daftar kunjungan selama bulan Februari. Oke, berarti kita disuruh mengenerate nih daftar kunjungan, rencana daftar kunjungan
selama bulan Februari. Yang tadi ada 28 hari. Kalau satu hari ada 10 kunjungan, berarti total datanya ada berapa? 10 kali 28, ada 280 daftar. Berarti harus membuat list sebanyak 280 list. Kita bisa ngetik saja manual, tapi mari kita berpikir agar bisa mengerjakan ini tidak secara manual. Buatlah tabel yang berisi minimal kolom-kolom sebagai berikut. Minimal itu berarti kita kalau nambah kolom sendiri boleh ya. Nomor itu nomor urutnya ya. Tanggal itu berarti tanggal kunjungan tadi, berarti tanggal 1 Februari, kemudian tanggal 2 dan seterusnya. Kota, kemudian staf marketing, jenis kelamin. Jenis kelamin berarti harusnya ada di daftar staf marketing ya. Agar cepat, maka muatlah kedua file CSV tersebut ke dalam dokumen Excel dan jadikanlah referensi untuk mengenerate otomatis tabel di atas. Beri nama lembar kerja tersebut dengan nama daftar kunjungan. Pastikan setelah jadi sebelumnya diserahkan kepada manajer marketing, data yang sudah digenerate tidak akan berubah-ubah. Kalau tidak akan berubah-ubah berarti pertama kita pasti akan membuat rumus nih. Nah, setelah rumusnya jadi, bagaimana kita harus menghilangkan rumus yang ada gitu, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada Anda pun ini tugas selanjutnya ya, membuat pivot table. Oke, kita lewati, kita kerjakan yang pertama dulu. Berarti pertama kita buka Excel dulu ya, kita buka Excel. Oke, kita sudah buka Excel. Tulisannya buku 1 ya, tulisannya buku 1. Tadi ini ya soalnya, terus kemudian kita pakai ini. Baik, tadi ada 2 file ya, berarti kita perlu memuat tadi diminta untuk memuat data file tadi, berarti kita masuk ke data. Kemarin kita pernah belajar ngambil dari web, sekarang kita dari teks atau CSV ya, tinggal kita klik di sini, kita ambil filenya ya, filenya kita cari datanya. Oke, ketika kita ketuk dari teks atau CSV tadi, maka munculnya seperti ini ya. Kita pilih saja semua file, kemudian kita akan mendapatkan daftar kota. Ini ada 2 file ya, ini ada banyak file, tapi yang kaitannya dengan ini kan ini daftar kota sama daftar staff marketing. Kita ambil yang mana terserah, mana saja dulu, karena kita tidak bisa langsung ambil dua-duanya ya, kita hanya bisa import salah satu. Kita ambil daftar kota dulu misalkan, maka akan muncul daftar kota. Jadi kita tunggu, nanti akan muncul lembar khusus daftar kota ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita muat. Nah, kita sudah ada. Kemudian dengan cara yang sama kita ambil untuk staff marketing ya. Nah, di sini file, semua file. Tadi daftar staff marketing, import. Tunggu. Nah, seperti ini, muat. Oke, ini secara otomatis ada 2 lembar kerja. Daftar staff marketing, di sini ada tabelnya, ada nama, jenis kelamin, kemudian ada daftar kota ya. Di sini kotanya sudah ada, kita cek scroll ke bawah, ada 65 kota ya. Jadi ada 65 kota, kita bisa cek di situ. Oke, kita coba balik lagi ke soalnya. Kita diminta tadi membuat daftar kunjungan sebanyak 10 kunjungan per hari selama bulan Februari 2022. Kita masuk ke sini dulu. Kolom yang dibuat nih ada nomor, tanggal, kota, staff marketing, jenis kelamin ya. Oke, kita bikin kolomnya terlebih dahulu ya. Kita bikin kolomnya terlebih dahulu. Kita balik lagi ke Excel. Kita ke lembar kerja ini. Kita kasih kolom nomor, kemudian tanggal, kemudian apalagi tadi, kota ya, kota, kemudian staff marketing, staff
marketing, dan yang terakhir jenis kelamin. Oke ya, kita bisa rapikan, tanggal mungkin agak lebar, kota juga lebih lebar, staff marketing juga lebih lebar, jenis kelamin disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu mengenerate nomor urut. Tadi ada 280 kunjungan ya, berarti 1, 2. Nah, kita caranya seperti ini. Kita tarik saja ke bawah sampai 280 kunjungan ya. Ini 80 kunjungan. Oke. Nah, sudah. Kita sudah bikin 280 kunjungan. 280 baris. Generate. Sekarang generate berikutnya adalah tanggal. Tanggal kita inputkan aja tanggal 1/02, bisa 01/02 gitu ya. 2022. Berarti ini 1 Februari 2022. Nah, ini kalau saya tarik ke bawah ke sini, ini dia berubah jadi hari berikutnya. Padahal kita pengen 10 nomor itu hari yang sama. Berarti caranya begini. Ctrl C ya, kemudian kita select sampai 10, kita enter. Oke, kita sudah membuat seperti ini. Oke ya. Berikutnya adalah kita kalau satu persatu seperti itu pasti lama banget. Terus supaya cepat gimana? Supaya cepat bagaimana kira-kira? Ini yang tanggal apa? Yang kunjungan ke-11 ini kan adalah hari kedua. Berarti selisih dengan ini adalah satu hari. Jadi caranya adalah, padahal nanti tanggal 12 juga selisihnya 1, ya kan? Sampai tanggal 20. Berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 ini adalah tanggal 2 Februari. Nah, caranya gini aja. Sama dengan kita ketuk saja, pilih yang paling atas di sini. Nah, kita tambah 1. Nah, otomatis kalau ini saya geser, ini akan mengikut yang bawahnya sini, ditambah 1. Karena ini masih tanggal 1, saya geser ke bawah, ya dia masih tanggal 2. Nah, kalau mau cepat sampai 280, tinggal kita double klik. Nah, coba kita perhatikan nih. Tanggal 20 dia masih 2 Februari. Tanggal 21 baru tanggal 3. Nah, ini sudah di-generate tanggal sampai tanggal, kita lihat ya, 28 Februari. Kalau ini saya tarik ke bawah, ini sudah tanggalnya berbeda ini. Ya, jadi misalkan saya scroll, saya tarik ke bawah misalkan. Ini jadi tanggal 1 Maret. Nah, berarti memang benar ya, Februari hanya sampai tanggal 28 untuk tahun 2022. Oke, kita sudah mengenerate tanggal, sudah mengenerate nomor. Sekarang tinggal kota. Kota tadi kita perlu mengacak. Nah, karena yang diacak kota ini tidak terkait dengan kolom-kolom yang lain, kita tidak perlu referensi. Jadi kalau di video sebelumnya saya membuat kolom khusus referensi karena ada keterkaitan antara kolom satu dengan kolom yang lain, sehingga perlu ada satu kolom untuk referensi untuk acuan bahwa kolom satu dengan kolom yang lain itu ada keterkaitan. Misalkan kalau kita berbicara staff marketing sama jenis kelamin nih, itu kan saling ada keterkaitan. Nggak mungkin saya acak, namanya saya acak, kemudian jenis kelaminnya saya acak. Kalau seperti itu bisa jadi kasusnya nanti Bagio tidak selalu jenis kelaminnya pria, kadang bisa wanita kan gitu, karena diacak. Padahal harusnya nyambung, Bagio ya harus selalu pria gitu. Tini selalu wanita, misalkan seperti itu. Nah, kecuali kota ini kan dia benar-benar acak. Oke ya. Jadi kita masih ingat kita pakai apa? Kita pakai VLOOKUP ya, VLOOKUP karena mau ngambil data kota. Kemudian lookup value-nya apa? Tadi kotanya kan 1 sampai 65, berarti kita random between ya, random between 1 sampai 65 ya. Kemudian kita berbicara tabel array. Tabel array-nya tadi ada daftar kota ya, di situ ada lembar daftar kota. Kalau kita import pakai CSV, biasanya secara otomatis dikasih tabel dengan nama mirip. Nah, ini daftar kota, saya ketik aja daftar kota ya. Di sini sudah dimunculkan paling bawah ini daftar kota. Kemudian kita tab, langsung lengkap. Kemudian titik koma. Daftar kota tadi itu kolom pertama nomor, kolom kedua nama kota ya. Berarti kita kasih kolom kedua. Kemudian kita tutup, enter. Nah, ini muncul Muara Enim. Ini ngacak ya Muara Enim, kalau saya double klik lagi bisa berubah lagi. Oke, double klik. Nah,
Kalau kita pengen ini tidak berubah-ubah lagi, berarti kita apakan? Ctrl C, masih ingat ya, kemudian kita tempel sini, kita kasih nilainya saja. Nah, ini sudah tidak akan berubah lagi. Ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita berbicara staf marketing dan jenis kelamin. Karena ini ada dua kolom yang saling keterkaitan, maka kita perlu adanya satu kolom untuk membantu, untuk referensi. Nah, kita bikin pengacakan. Oh, mohon maaf. Sebenarnya kasus marketing ini kita tidak perlu mengacak. Coba kita baca lagi ya aturannya tadi ya. Di sini tadi staf marketing akan diurutkan dari 15 orang yang ada, sehingga untuk satu hari hanya ada 10 yang bertugas ke kota-kota tujuan. Nah, ini berarti sebenarnya bisa copy paste atau bisa tinggal reference saja ya. Coba kita dengan cara yang reference ya. Kita reference, jadi kita nggak perlu bikin kolom khusus untuk reference. Kita cukup sama dengan, kemudian staf marketing di sini kita sama dengan Putri, enter. Nah, ini Putri, kita tinggal tarik ke sini, set. Kemudian kita geser sampai 15. Nah, ini kalau saya tarik ke bawah lagi sudah nggak ada tadi kan. Saya tarik ke bawah lagi, nggak ada. Nah, oke ya. Kalau sudah, selanjutnya apa? Karena nanti saya pengen generate sampai ke bawah berulang, maka kalau ini saya double klik ya, dia error kan. Nah, caranya gimana? Kenapa kok error? Karena ini reference ke tabel tadi itu. Kita bikin supaya tidak reference lagi. Kita hanya ingin value-nya saja. Ingat pakai apa? Ctrl C, kemudian di sini tempel, pilih value. Oke, sekarang isinya sudah tidak reference lagi ya. Sekarang bisa kita double klik. Kita select dari sini ke sini, kita double klik akan berulang ya. Nah, ini Putri wanita. Ini nanti Putri lagi di sini wanita. Nah, ini sudah terisi sampai 280 data. Oke ya. Nah, ini sudah selesai untuk task pertama tadi. Tinggal kita bikin, kalau mau menarik ya kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel seperti ini. Kemudian format sebagai tabel, misalkan seperti apa ya? Ini misalkan. Oke. Nah, bisa seperti ini ya. Baik, ini tugas yang pertama sudah selesai. Cepat ya, tidak sampai lama banget untuk kalau kita nginputin satu persatu manual lama sekali. Tapi dengan cara seperti itu kita sudah menyelesaikan tugas manajer ya. Tugas manajer ini dalam waktu singkat, hanya waktu nggak sampai 20 menit ya. Mungkin malah nggak sampai 15 menit ya kalau efektifnya. Nah, kita sudah sampai di sini. Sudah ini agar ini kan pastikan sebelum diserahkan tidak berubah-ubah. Tadi ada fungsi random, randomnya sudah kita copy paste fungsinya, kita ambil nilainya saja, jadi sudah tidak mungkin berubah-ubah. Nah, adapun diminta membuat nih pivot table untuk bisa menampilkan beberapa staf yang dikirim ke sebuah kota dalam satu hari. Buatlah pivot table ini di lembar kerja tersendiri dan diberi nama jumlah staf, hari, kota. Jumlah staf, hari, kota. Oh, berarti di sini ada daftar hari. Jadi satu hari ini kemudian ada daftar kotanya, ya kan? Ada daftar kotanya. Kemudian apa namanya? Pada tanggal itu, hari itu, tanggal itu di kota ini ada berapa sih? Gitu. Ada kunjungan tidak? Kunjungannya berapa? Gitu. Ada kunjungan, ada nilainya. Kalau nggak ada kunjungan, nggak ada muncul. Kira-kira begitu ya. Oke, berarti begini jawabannya. Mari kita balik lagi ke Excel. Ini tadi kita baca buatlah di lembar kerja tersendiri. Berarti kita menggunakan lembar kerja tersendiri. Berarti kita masuk ke sisipkan pivot table ya. Tabelnya sudah tabel 3 ini. Kemudian lembar kerja baru, oke ya. Lembar kerja baru. Terus tadi ada hari, kita karena di sini tidak ada ketentuan, kita boleh menggunakan yang hari itu sebagai kolom, tanggal itu sebagai kolom atau sebagai baris. Misalkan
tanggal itu sebagai kolom, ya tinggal kita taruh begini. Kemudian kota sebagai baris kita taruh seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan nilai di sini, bisa kota, bisa apapun, bisa staff marketing, misalkan staff marketing ya. Oke, kita masukkan ke nilai. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi pada kolom ini apa namanya? Kita misalkan yang untuk kolom ini kita pengaturan ya, biar bisa dibaca, misalkan formatnya. Nah, ini formatnya kita pakai format tanggal. Tanggalnya misalkan tanggal yang pendek tapi mudah dibaca, misalkan yang mana ya yang enak ya. Nah, 14 Maret gitu ya. Oke. Nah, ini bisa ya, lebih enak nih bacanya. 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari. Nah, ini udah kelihatan di sini kota Aceh nih, misalkan kota Aceh. Ini ada kunjungannya nih 3 kali total keseluruhan kunjungan ya. Tanggalnya mana saja ini bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa melihat misalkan contoh di sini ada kota apa ini? Kota di sini deket ini ada informasinya ya. Kediri ya, Kediri 2 ya kan pada tanggal 9 Februari 2000. Jadi berarti ada 2 staf nih pada tanggal 9 Februari ya, marketing ke kota Kediri gitu kira-kira. Oke, ini tugas, ini tas yang kedua tadi ya. Udah dikasih nama jumlah staf hari kota, jumlah staf hari strip kota ya. Tinggal kita double klik di sini. Jumlah staf hari strip kota. Oke. Oh iya, tadi yang soal pertama daftar kunjungan ya. Daftar kunjungan label apa lembar kerjanya. Jadi ini kita kasih nama daftar kunjungan. Oke, kita sudah mengerjakan 2 ya, 2 tugas. Nah, ada 2 tugas. Selanjutnya kita apa namanya, tas berikutnya ya. Tas berikutnya adalah, mari kita buka lagi soalnya tadi ya sudah sampai jumlah staf. Anda juga diminta membuat pivot table untuk bisa menampilkan jumlah staf marketing yang bertugas setiap hari dan dikelompokkan berdasar jenis kelamin. Jadi kita membuat staf marketing yang bertugas setiap hari, dikelompokkan, jumlah stafnya bukan staf marketing. Jadi jumlahnya saja dikelompok. Setiap hari berarti ada daftar hari, dikelompokkan berdasar jenis kelamin. Berarti nanti ada jenis kelamin, kita bikin aja kolom, sehingga tabel ini bisa dilihat dari pada hari tertentu, itu tulisannya ya, tertentu apakah lebih banyak tentu N-nya dihapus. Nah, ngomongin apakah lebih banyak wanita yang bertugas? Ini harusnya ada S-nya. Nah, malah D. Atau lebih banyak pria, atau sama. Buatlah pivot table ini di lembar kerja tersendiri dan diberi nama jumlah staf, hari, strip, jenis kelamin. Oke, nangkep ya. Berarti sebelah kiri nanti daftar barisnya itu hari, kolomnya itu nanti jenis kelamin, gitu kan. Kemudian perhitungannya stafnya saja. Oke, mari kita bikin. Oke, balik lagi ke daftar kunjungan, kemudian sisipkan pivot table ya kan, lembar kerja baru. Oke, tadi sebelah kolom itu tanggal, baris tanggal ya. Kita mau format yang lebih enak bisa tadi, misalkan mau di format lebih format angka ini jadi nah ini misalkan agak panjang nggak apa-apa. Set. Oke, kemudian kolomnya itu jenis kelamin ya, kemudian sininya nilai staff marketing. Nah, udah kelihatan nih. Ini setiap hari ada 10 kunjungan ya, pria wanita pada tanggal 1 itu prianya 2, wanita 8, tanggal 2 prianya 4, wanita 6, tanggal 3 prianya 6, wanitanya 4. Di tanggal 3 prianya lebih banyak nih, tapi umumnya lebih banyak wanita ya. Ini kalau dilihat total juga demikian, pria 110, wanita 170. Dan memang kalau kita lihat di daftar staff marketing, ini kelihatan sekali wanita lebih banyak daripada pria ya. Oke, kita sudah membuat tas yang kedua. Kita tadi disuruh memberi nama apa tadi itu?
Jumlah staf, hari, strip, jenis kelamin. Oke, berarti tinggal ketik jumlah staf, hari, strip, jenis kelamin. Enter. Nah, udah ya. Kemudian selanjutnya task berikutnya, Anda diminta menampilkan daftar kunjungan secara detail jadwal staf marketing wanita selama bulan Februari 2022. Simpan dalam lembar kerja tersendiri dan diberi nama daftar kunjungan staf wanita. Berarti kita diminta untuk membuat persis dengan daftar kunjungan tadi, itu cuman difilter saja khusus staf wanita saja. Nah, kita bisa aja dengan cara, ada dua cara ya, kita bisa menduplikat daftar kunjungan ini dan memfilter jenis kelaminnya. Tapi bisa juga dengan cara yang lain, yaitu karena tadi diminta untuk selama bulan Februari ya, bulan Februari staf marketing wanita saja, kita bisa merujuk langsung ke kolom ini, ke tabel pivot ini, jumlah staf, hari, jenis kelamin. Di sini ada wanita. Ini per tanggal, kalau ini 8 tanggal 1 8 siapa. Ya, kalau kita pengen seluruh bulan berarti tanggal 1 sampai tanggal 28 yang wanita saja, berarti yang 170 baris ini ya, 170 data. Caranya gimana? Kita tinggal double klik di sini aja. Hitung hari staf marketing yang double klik ini 170 ya, double klik ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, udah jadi persis kan? Dan ini wanita semua. Ini kalau kita scroll ke bawah, maka nanti ada 170 ya. Nah, ini nomornya kebetulan tidak urut. Nah, tinggal kita urutkan saja. Kita bisa urutkan. Ya. Nah, udah urut ya. Kita urutkan sampai ke bawah. Nah, 170. Oke. Jadi tidak perlu filter Terus kita kasih tadi daftar kunjungan staf wanita. Berarti sini daftar kunjungan staf wanita. Enter. Nah, kita sudah dapat mengerjakan soal berikutnya. Nah, berikutnya apa? Jadi mudah ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menduplikat terus memfilter. Manajer rupanya berasal dari Kota Medan. Dia tertarik untuk mengetahui staf mana saja yang memiliki jadwal berkunjung ke Medan. Ada pesan khusus yang ingin dia sampaikan kepada tim ini. Bantulah menampilkan jadwal daftar kunjungan detailnya agar diketahui siapa saja yang akan berkunjung ke Medan. Simpan ke dalam lembar kerja kunjungan ke Medan. Nah, ini juga mirip dengan yang wanita tadi. Kalau ini ke kunjungan ya, berarti ke kota ya. Berarti tadi kan sudah ada daftar kota ya. Nah, kita cari aja Medan. Mana Medan? Nah, ini Medan ya. Medan kita, karena totalnya ini berarti cuma ada 3 nih ya. Kita double klik lagi. Nah, ternyata ini yang ke Medan. Kita berarti ada 3 orang, Ibu Putri, Wahyu, sama Emily. Nah, ini nanti yang akan ditemui sama manajernya. Nah, kemudian tadi disuruh nama apa? Kunjungan ke Medan. Kita kasih kunjungan ke Medan. Enter. Nah, selanjutnya task berikutnya setelah selesai. Oh, ini berarti selesai sudah task ini. Seperti ini cara mengerjakannya, totalnya kurang dari 30 menit beserta penjelasannya. Jadi tidak ada yang rumit ya, soalnya sepertinya panjang tapi tidak rumit. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.